bangun diri, ada nggak cabang di sana? Tidak ada. Tidak ada. Begitu juga bulan yang lalu saya bawa cucu-cucu saya ke Pembeda Mall, dan di sana namanya ada Mark and Spencer. Saya lihat barang-barangnya, kalau nggak buatan Cina atau buatan Vietnam, bahkan sepatu pun adalah itu buatan Kamboja. Jadi artinya kita belum ada Asian Community, kita sudah diserbu oleh produk-produk negara-negara Asia. Jadi artinya kalau nanti akan menjadi terbentuk komunitas itu, sebenarnya yang bermanfaat kita apa orang lain. Dan saya sangat sedih melihat banyak yang tidak sadar apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan di negara ini. Dan saya melihat kita perlu belajar tentang hal ini. Oleh karena itu senang sekali bisa pakar-pakar bisa hadir pada hari ini, bisa bicarakan tentang itu. Dan saya juga sudah punya dokumen yang dibawa oleh Pak Mas Kudri, kantor sekretariat ASEAN. Ada 3 pilar katanya ASEAN Community itu. Ada politik keamanan, ada sosial budaya, ada sosial ekonomi. Nah, di mana kita berada? Atau kita akan menjadi tempat pasar yang gemuk untuk orang-orang lain? Karena ada 204 juta, tahun 2030 akan jadi 300 juta. Nah, di bidang pendidikan misalnya, kami melihat saat ini sudah ada kawan-kawan dari luar yang sudah pakai andal untuk membuat cabang di sini. Kalau misalnya Harvard ada di Jakarta, bagus, tapi langsung perguruan tinggi swastanya mati. Artinya apa? Kita nanti akan bersaing, dan output dari persaingan adalah hanya yang kuat yang akan survive, yang lemah akan mati. Saya kira semua orang sadar itu. Dan kami juga sekarang ini dilematis. Pemerintah itu menyiapkan banyak sekali bantuan-bantuan. Bahkan di dalam undang-undang perguruan tinggi yang baru, pendidikan tinggi yang baru, itu dicantumkan secara eksplisit. Dana penelitian itu 30% perguruan tinggi swasta. Tapi untuk mendapatkan dana itu banyak syarat. Yang memenuhi syarat itu hanya yang kuat. Yang lemah akan tetap lemah, yang kuat akan tambah kuat. Ini kebijakan negara. Dan itu yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah melakukan. Jadi saya melihat persaingan-persaingan itu nanti akan sangat keras, dan saya kira kita selalu akan kalah di dalam persaingan itu kalau kita tidak siap tentunya. Oleh karena itu kita akan coba belajar. Ya, mari kita terus belajar, mungkin tidak cukup untuk hari ini, kita akan terus belajar. Nah, barangkali mungkin akses pada ASEAN barangkali akan lebih banyak, dan kami pun nanti mengharapkan kita semua mendapat manfaat pada pertemuan ini. Moga-moga Allah memberikan restunya pada kita semua, dan semua ini insya Allah akan jadi maksud. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan universitas ini merupakan universitas yang world class di Indonesia, Asia Tenggara, dan di Asia. Tepuk tangan untuk YARSI. Kami dengan steering komite termasuk Pak Safruddin Bahar melihat setiap lantai ya Pak Safyan, dan luar biasa. Dan ini bukan lip service, luar biasa. Dan aku kalau mencari di UGM rasanya gak kalah dengan UGM. Fasilitas yang dipunyai Universitas YARSI. Hukum YARSI antri orang jadi mahasiswa. Insya Allah misinya sama Pak. Saya selalu berobat di rumah sakit Islam yang Pondok Gede. Padahal saya punya fasilitas di MNC. Banyak yang tanya, Pak Amri kenapa? Siapa lagi yang memakmurkan rumah sakit Islam kalau bukan saya? Saya pikir dengan dia, kalau saya sendiri juga bertanya-tanya, apa sih ASEAN Community 2015? Untuk itu, sebagai keynote speaker, kita mohon kepada yang terhormat Bapak Dr. AKP Mokhtar PhD selaku Deputy Secretary General of ASEAN for Community and Corporate Affairs untuk menyampaikan apa sih Pak ASEAN Community, sehingga kami khususnya orang Minang, rakyat Indonesia pada umumnya paham betul apakah orang Padang bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada ASEAN Sekretariat untuk turut berpartisipasi dan juga
berbagi dalam menjelaskan mengenai ASEAN Community 2015. Undangan disampaikan kepada Sekjen kami, Pak Le Luong Min dari Vietnam. Tapi kebetulan hari ini sedang ada pertemuan summit di Tokyo. Jadi hari ini adalah commemorative summit of the 40th ASEAN Japan Commemorative Summit. Jadi semua kepala negara ASEAN dan Jepang dan juga Sekjen ASEAN sedang ada di Tokyo hari ini karena pertemuan summit adalah hari ini dan besok. Jadi Pak Sekjen menugaskan saya untuk membacakan statement beliau untuk kita berbagi di forum ini. Jadi saya mulai dengan, saya mohon maaf karena ini dari Sekjen maka ini bahasa Inggris. Nanti kemudian saya pada akhir saya akan berbahasa Indonesia kembali. So on behalf of the ASEAN Secretary General, I would like to convey our sincere congratulations to Gebu Minam and Becca Tigaan and Yasu University for this excellent initiative. The ASEAN Charter, and this is the foundation of the ASEAN community. The ASEAN Charter was actually ratified at the end of December 2008. Outlines that one of ASEAN purposes is to promote a people-oriented ASEAN in which all sectors of society are encouraged to participate in and benefit from the process of ASEAN integration and community building. To achieve this, our stakeholders need to understand the history of ASEAN, the purposes and principles of ASEAN, and the diverse work of ASEAN. They can therefore be a part of ASEAN and contribute to the ASEAN member states' efforts to achieve a singular ASEAN community by the year of 2050. Indonesia, being one of the 5 founding members of ASEAN in 1967, has been with ASEAN since its inception 46 years ago. There is no doubt that with that long experience, Indonesia plays an important role in realizing the vision of ASEAN community by 2015, while helping communicate and encourage participation in ASEAN integration, community building efforts to its, which is actually about 1/3 of the total population of ASEAN. During this year's ASEAN Summit in Brunei Darussalam, the ASEAN leaders have encouraged us to redouble the efforts to ensure the realization of an ASEAN Community 2015. The leaders highlighted the importance of transposing ASEAN agreements and initiatives to be on schedule, and step up include fostering greater understanding and awareness about ASEAN among the peoples, mobilizing more internal and external resources for community building. The leaders also emphasized the importance of drawing upon the experiences and endeavors of ASEAN in further strengthening the existing bonds of solidarity and cooperation to advance our common interests and overcome challenges within the region and beyond. This would include consultations and consensus building, as well as mutual respect for fostering greater understanding and good neighbor practices. I am pleased to share with you that at this juncture, ASEAN is coming closer to realizing our long-aspired dream of integrated, well-connected ASEAN. To date, an average of 82.5% of all action lines toward the ASEAN Community 2015 have been completed or are being implemented, representing 78% for the political security, 80% economic,
and 90% socio-cultural pillars. With little more than 2 years before 2015, the ASEAN leaders also adopted the Bandar Sri Begawan Declaration on the ASEAN Community post-2015 vision, where they tasked relevant bodies to further articulate ASEAN's vision of a community that is not only politically cohesive, economically integrated, socially responsible, but also truly people-oriented, people-centered, and rules-based. Now, let me just go through some of the progress and the 3 pillars that have been mentioned by the Chair of YASI. I'll start with the political and security pillars. And in this pillar, what we call as the APSC, the ASEAN Political Security Community, it continues to provide a solid foundation for dialogue and cooperation to preserve and enhance peace and security in the region. In such pursuit, it also constantly seeks to strengthen the mutually beneficial relations between ASEAN and its dialogue partners, while maintaining ASEAN's central and proactive role in the regional architecture. Significant progress has been made in the implementation of the APSC, including the rising profile and international recognition of the Treaty of Amity and Cooperation in South Asia, which we call TAC, and as the key conduct of governing interstate relations in the region and a foundation for regional-wide peace and stability. There are now 22 non-ASEAN contracting parties, with Norway as the latest country to accede to the TAC in July. Notable progress has been made towards the establishment of the ASEAN Community by December 2015, and what the indicators include from the rate of 75% at the end of December 2012. Now we have about 80% of the measures have been implemented under the AEC blueprint. Important gains include implementation of the measure to promote trade facilitation, capital market development, rights and regulations, and infrastructure. Prioritize our efforts. For one, we will want to raise our compliance level as we approach our target dates. Going beyond the economic targets, we will also be looking at raising confidence building and cooperation in the political arena, while we continue to strengthen our disaster relief capabilities. This is going to be an important landmark for our region. It will be a clear signal of ASEAN's focus and viability to be able to deliver our objectives on time and on target. At stake is the future of the more than 600 million of the ASEAN population. Our business communities are waiting to gain the opportunities from the business opportunities provided through ASEAN being a single market and a production base. Our community with one vision and one identity. On that note, we look forward to hearing your thoughts on how you can further enhance the establishment of ASEAN Community 2015. I wish you a successful event and hope that this activity will continue to encourage participation of our ASEAN citizens and help to promote the ongoing efforts in building the ASEAN Community 2015. Disampaikan oleh Sekjen ASEAN, Pak Lee Luang Min. Kalau saya bisa tambahkan, Terima kasih Bapak Dr. AKP Mokhtar PhD. Kami ingin berkenan Bapak berdiri kembali Pak. Kenang-kenangan dari kami, maafnya tinggalin Pak. Silakan situ Pak. Jadi ada piagam penghargaan dari organizing committee yang diserahkan. Dan berfoto dulu Pak dengan Ketua Gubernur, Ketua DPR. Ibu masuk. Ya. Profesor Dr. Anwar Nasution sudah datang dan pertemuan ini kita
skor sampai jam 10. Untuk itu kita istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imigrasi dari Pagaruyon ke Tapanuli Selatan. Jadi beliau digelar oleh Pagaruyon, Tuanku Rajo Pinayungan dan Santi yang tertua. Berikutnya Bapak warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Selawat beserta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dan lebih khusus kepada pembicara kita, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dari masyarakat Minangkabau yang berada di Jakarta dan sekitarnya mengadakan seminar tentang ASEAN Community. Sekedar ilustrasi saja, Indonesia Community 24 Oktober 1928. Artinya waktu itu Sumpah Pemuda untuk Indonesia Community. Dalam perjalanannya kita tegaskan pada 17 Agustus 45. Nah, apa yang terjadi 85 tahun kemudian sekarang ini? Sosial kulturalnya di segala etnis tetap hampir sama, tidak berubah daripada etnis itu sendiri. Politik keamanannya hanya sedikit-sedikit saja terjadi letupan-letupan. Justru yang lebih cenderung itu ada pada ranah ekonominya. Begitu juga dengan Uni Eropa, lebih menonjolnya mata uangnya daripada masalah yang lainnya. Tapi walaupun itu, dalam seminar kali ini di ASEAN Community ini, kita akan membahas dari minimal kita kerucutkan menjadi 3 bidang saja, yaitu politik keamanan. Nanti narasumber kita Saudara Dr. Indra J. Piliang, Minister Hukum. Dan dari sisi ekonomi, yaitu yang diperkuat Tuanku Raja Pinayungan Sati, Bapak Profesor Dr. Anwar Fauzia. Beliau dari segi ekonomi, keuangan dan industri. Nanti sore siang budayanya. Jadi pada pagi hari ini ada 2 topik besar yang akan kita kemukakan. Terima kasih. Kami mulai dari yang muda sesuai dengan urutannya, biasanya dari yang muda dan terakhir yang senior. Kami persilakan saudaraku Dr. Indra Jepriang. Terima kasih, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama sekali Lisan untuk membahas masalah yang terkait dengan sosial politik, baik itu di Indonesia dan khususnya di Sumatera Barat, terkait dengan ASEAN Community untuk bicara dan kita yang muda-muda yang mendengarkan, tapi mungkin politik. Sebetulnya Indonesia hari ini sedang menunggu Indonesian Inwaiting. Kita sedang menunggu sesuatu yang tidak begitu jelas gitu, apa yang akan terjadi tahun 2014 nanti, dan apakah memberikan pengaruh terhadap kawasan ASEAN secara khusus dan kemudian Asia Pasifik. Kenapa? Karena calon-calon pemimpin dari sisi politik ya, yang kita lihat
itu kurang sekali membicarakan hal-hal yang kita bicarakan hari ini. Lebih banyak bicara sesuatu yang katakanlah sangat nativistik, artinya bicara Jawa luar Jawa, sipil militer misalnya, bicara hal-hal yang terkait dengan individu masing-masing, tapi